Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Etika Bisnis Eksekutif 50. Hari ini kita kembali bersama dengan Ibu Ratna Lubis, sosok yang selalu menginspirasi dengan nilai, cinta, dan semangat dalam membimbing kita. Dalam kesempatan berharga ini, saya akan berbagi tentang bagaimana etika bisnis berperan dalam pembangunan berkelanjutan. Bukan sekedar teori, tetapi nilai yang bisa kita terapkan dalam setiap langkah profesional dan pribadi kita. Mari kita simak bersama dengan hati yang terbuka dan semangat belajar yang tinggi. Semoga sesi ini membawa manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Di tengah dinamika dunia bisnis yang terus berubah, kita sering dihadapkan pada pertanyaan, apakah kita masih setia pada nilai? Nilai yang bukan hanya mendefinisikan kita sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem bisnis yang lebih luas. 10 menit ke depan, kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana komitmen kita terhadap pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam cakupan SDG 8, 12, dan 17. Semoga sesi ini menjadi ruang refleksi yang bermakna bagi kita semua. Pernahkah kita bertanya, apa jadinya jika sebuah perusahaan besar memilih untuk jujur meskipun itu berarti kehilangan keuntungan miliaran rupiah? Atau sebaliknya, apa yang terjadi ketika sebuah perusahaan memilih jalan pintas, mengorbankan etika demi laba? Dunia bisnis hari ini bukan hanya tentang angka dan keuntungan, ia adalah tentang pilihan. Saya Sulastri mengajak teman-teman semua menyelami kisah nyata tentang etika, keberanian, dan harapan. Karena di balik setiap keputusan bisnis ada dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di ruang rapat sebuah perusahaan besar, dua suara saling bersaing. Yang satu berkata, kita harus jujur, transparan, dan tanggung jawab. Yang lain membalas, tapi kalau kita bisa hemat miliaran rupiah pajak, kenapa tidak? Disinilah dilema dimulai. Prinsip-prinsip etika seperti integritas, transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial seringkali hanya menjadi slogan. Padahal, prinsip-prinsip inilah yang seharusnya menjadi fondasi dalam setiap keputusan bisnis. Ketika prinsip dilupakan, maka yang tersisa hanyalah ambisi. Dunia telah menyepakati 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai petunjuk jalan menuju masa depan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Bagaimana kaitannya dengan dunia bisnis? SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Bisnis berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan produktivitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan menerapkan praktik ketenagakerjaan yang adil, mendukung UMKM, dan berinovasi secara berkelanjutan, perusahaan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional dan global. SDG 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Kolaborasi lintas sektor antara bisnis, pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional sangat penting untuk memperkuat tata kelola, memperluas inovasi, dan menciptakan solusi bersama terhadap tantangan global. Bisnis yang aktif membangun kemitraan strategis akan lebih mampu menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Dari peranan bisnis di atas, dapat disimpulkan bahwa bisnis bukan hanya penggerak ekonomi, tapi juga agen perubahan. Pertanyaannya, apakah bisnis kita sudah sejalan dengan tujuan global ini? Mari kita pelajari kasus Asian Agri, yang merupakan salah satu grup agribisnis terbesar di Indonesia, yang terlibat dalam skandal penggelapan pajak terbesar dalam sejarah Indonesia. Mereka memalsukan data keuangan, mencatat transaksi fiktif, dan menyembunyikan pendapatan. Akibatnya, negara dirugikan lebih dari 1,3 triliun rupiah menurut Antara News 18 Februari 2010. Ini bukan hanya soal angka,
Ini soal keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Dan lebih dari itu, kepercayaan publik pun hancur. Bisnis yang mengabaikan etika pada akhirnya merusak fondasi kepercayaan yang menopang ekonomi. Di satu sisi, ASEAN Agri aktif menjalankan program CSR, Corporate Social Responsibility, membangun jalan, rumah ibadah, hingga TPA. Mereka mengusung moto People, Planet, Profit. Tapi, di sisi lain, mereka menghindari pajak. CSR tanpa integritas hanyalah topeng. Ketika citra dibangun di atas kebohongan, maka kepercayaan akan runtuh. Pertanyaannya, apakah CSR bisa menutupi dosa keuangan? Sosok Vincentius Amin Sutanto, seorang whistleblower yang membongkar skandal pajak ASEAN Agri. Ia bukan hanya mengungkap kebenaran, tapi juga menghadapi tekanan hukum, sosial, dan psikologis. Whistleblower adalah penjaga etika, tapi seringkali mereka justru dikorbankan. Kita perlu sistem yang melindungi mereka, karena tanpa keberanian mereka, kebenaran akan terkubur. Penghindaran pajak tidak hanya soal angka, namun juga berdampak secara luas. Secara sosial, dana triliunan rupiah yang seharusnya masuk ke kas negara hilang. Itu berarti lebih sedikit anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Lebih dari itu, praktik bisnis yang tidak etis menciptakan ketimpangan, merusak kepercayaan masyarakat, dan memperburuk kondisi kerja di lapangan. Secara lingkungan, industri sawit yang dijalankan ASEAN Agri dikaitkan dengan deforestasi dan pencemaran. Limbah mencemari sungai, hutan dibuka tanpa kendali, komitmen keberlanjutan yang diklaim tak sejalan dengan praktik di lapangan. Bisnis yang tidak etis bukan hanya tidak adil, tapi juga tidak berkelanjutan. Etika yang dilanggar di ruang rapat membuat rakyat dan bumi menderita. Bisnis tidak bisa berjalan sendiri. Untuk menciptakan dunia yang adil dan berkelanjutan, kita butuh kemitraan yang jujur, setara, dan saling menguatkan. SDG 17 mengingatkan kita, pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi harus duduk bersama. Bukan hanya berbagi tanggung jawab, tapi juga berbagi solusi. Kemitraan yang kuat bisa mencegah korupsi, memperkuat rantai pasok yang etis, dan menciptakan inovasi yang berdampak nyata. Karena di era kompleks ini, etika tidak bisa berdiri sendiri. Ia butuh kolaborasi. Selanjutnya, apakah bisnis kita sudah membangun kemitraan yang bermakna atau hanya sekedar formalitas? Bagaimana kita menilai keputusan ASEAN Agri dalam 3 lensa etika untuk melihat kebenaran? Utilitarianisme. Apakah tindakan mereka membawa manfaat terbesar bagi orang? Deontologi. Apakah mereka mematuhi kewajiban moral dan hukum? Etika kebajikan. Apakah tindakan mereka mencerminkan karakter yang baik? Dari semua sudut pandang di atas, keputusan mereka tidak bisa dibenarkan. Di era digital, teknologi memberi kita kecepatan, efisiensi, dan konektivitas tanpa batas. Tapi di balik layar muncul tantangan baru, manipulasi data, penyalahgunaan privasi, dan hilangnya akuntabilitas. Etika sering tertinggal di belakang inovasi, namun teknologi juga bisa menjadi bagian dari solusinya. AI dapat mendeteksi transaksi mencurigakan secara real-time. Blockchain menciptakan jejak audit yang transparan dan tak bisa dimanipulasi. Sistem digital memungkinkan pelaporan pelanggaran secara aman dan anonim. Jadi pertanyaannya bukan hanya apakah teknologi membawa risiko, tapi juga apakah kita cukup etis untuk menggunakannya dengan benar. Bisnis etis bukan sekedar idealisme, ia adalah strategi jangka panjang. Dengan membangun sistem kepatuhan, budaya integritas, dan teknologi yang mendukung transparansi, kita bisa mencegah fraud sejak awal.
Dunia butuh lebih banyak perusahaan yang berani berkata, "Kami memilih jujur meski itu tidak mudah." Karena pada akhirnya, kepercayaan adalah aset yang paling berharga. Demikian pemaparan singkat dari saya. Semoga setelahnya kita dapat meresapi pertanyaan reflektif ini dalam hati masing-masing. Apakah kita masih setia pada nilai etika bisnis dalam pembangunan berkelanjutan? Jawaban atas pertanyaan itu memang tak tertulis di laporan keuangan, tak terdengar dalam debat ruang rapat. Ia berbisik pelan di hati nurani. Saat kita sendiri, saat tak ada yang melihat, saat kita dihadapkan pada pilihan antara benar dan menguntungkan. Mari kita bawa refleksi ini lebih dari sekedar pemikiran sesaat, tetapi sebagai komitmen nyata dalam langkah-langkah kita ke depan. Sebab bisnis yang beretika bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan, tetapi tentang bagaimana kita membangun dunia usaha yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi yang luar biasa. Semoga kita selalu berjalan di jalur yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.